Perkenalan. Ya, perkenalan teman-teman dan Bapak dosen. Nama saya adalah Alhaega Anada. NIM saya yaitu 2019 54039 dari kelas B mata kuliah Mekatronika. Di kesempatan pagi hari ini saya akan mempresentasikan tentang sensor dengan kode mata kuliah MES 316. Sebelumnya kita harus mengenal transducer terlebih dahulu. Transducer adalah perangkat yang mengubah bentuk energi primer menjadi sinyal yang sesuai dengan bentuk energi yang berbeda. Contoh bentuk energi primer yaitu bisa mekanik, bisa termal, elektromagnetik, optik, kimia, dan yang lain. Sensor itu sendiri adalah perangkat yang mendeteksi atau mengukur sinyal atau stimulus untuk memperoleh informasi dari lingkungan. Misalnya itu termometer yang paling sederhana itu termometer. Jadi dia mendeteksi lingkungan berupa suhu. Sedangkan aktuator adalah perangkat yang menghasilkan sinyal atau stimulus atau perangkat mekanisme yang mampu melakukan tindakan fisik. Contohnya itu heater atau pemanas. Nah, di sini lingkungan, sensor, sistem, dan aktuator itu berkesinambungan dalam bekerja. Ini pengantarnya, sensor tadi. Keluaran sensor, oleh karena itu sensor harus jadi perangkat yang menerima sinyal. Tipe-tipe sensor. Berdasarkan sinyal masukan yang diberikan ke sensor, sensor dapat diklasifikasikan menjadi 6 jenis, seperti dalam tabel di bawah. Seperti dalam tabel di sini ya. Yaitu tipenya kita akan mendeteksi suhu atau thermal. Objek deteksi jelas suhu, panas, spesifik, dan perpindahan kalor. Sensor elektrik. Objek yang dideteksi berupa pengisian daya, arus listrik, voltase, hambatan atau resistensi, dan induktansi. Ada juga sensor magnetik yang dideteksi, yaitu kerapatan, magnetic flux, dan momen magnetik. Sensor optik yang objek yang dideteksi yaitu intensitas cahaya, panjang gelombang, dan polarisasi. Sensor mekanik yang dideteksi yaitu panjang, percepatan, laju, gaya, dan tekanan. Yang terakhir yaitu sensor kimia. Dia bisa mendeteksi komposisi, konsentrasi, dan pH. Sistem sensor itu sendiri bekerja pada lingkungan, biasanya tertarik pada sensor elektronik. Sensor aktif dan pasif. Sensor aktif atau sensor parametrik yaitu merupakan sensor yang membutuhkan daya eksternal untuk beroperasi. Contohnya mikrofon, karbon, termistor, pengukur tegangan, sensor kapasitif, dan induktif. Sensor pasif, sensor yang menghasilkan daya sendiri. Sensor ini menghasilkan sinyal listriknya sendiri dan tidak membutuhkan sumber daya. Contohnya termokopel, mikrofon magnetik, dan sensor piezoelektrik. Piezoelektrik tersebut adalah sensor yang mendeteksi gerakan atau perpindahan volume, gerakan manusia, dan yang lain. Sensor kontak dan non-kontak. Sensor kontak dan non-kontak. Sensor kontak sendiri merupakan sensor yang membutuhkan kontak fisik dengan rangsangan. Contoh pengukur tegangan, sebagian besar contoh sensor suhu pada material logam dan termometer badan. Sensor non-kontak, sensor yang tidak membutuhkan kontak fisik. Contohnya kebanyakan sensor optik dan magnetik, termometer infrared, dan lain-lain. Sensor absolut dan relatif. Sensor absolut yaitu sensor yang bereaksi terhadap stimulus dalam skala absolut. Contohnya termistor, pengukur tegangan, dan yang lain.
Sensor relatif, yaitu stimulus dirasakan relatif terhadap referensi tetap atau variabel. Contoh termokopel, mengukur perbedaan suhu, tekanan seringkali diukur relatif terhadap tekanan atmosfer. Terus ini saya menampilkan klasifikasi sensor. Klasifikasi berdasarkan objek deteksi, berdasarkan klasifikasi spesifikasi objek deteksinya, dan juga berdasarkan aplikasi. Banyak sekali, ada elektrik, magnetik, elektromagnetik, dan yang lain bisa dilihat di slide ini. Terus cara pemilihan sensor bagaimana? Kita pilih dengan memperhatikan dua sifat, yaitu sifat masukan. Yang dibutuhkan misalnya nilai nominal, rentang nilai, akurasi, kecepatan pengukuran, reliabilitas, dan kondisi lingkungan. Dan sifat keluaran yang dibutuhkan dari sensor yang menentukan pemrosesan sinyal yang dibutuhkan misalnya jangkauan, akurasi, linearitas, kecepatan respons, keandalan, umur, persyaratan catu daya, kekasaran, ketersediaan, dan biaya. Cara memilih sensor berdasarkan faktor lingkungan, faktor ekonomi, dan faktor karakteristik. Jadi kita memilihnya harus sesuai dengan kebutuhan, dengan fungsi yang akan kita buat. Misalnya kita mau buat robot atau buat suatu sistem mekanik, mekatronik, kita harus perhatikan faktor lingkungan, budget juga, kantong kita, yaitu faktor ekonomi, dan juga faktor karakteristik sensor tersebut. Bisa dilihat di slide ini. Faktor lingkungan ada tentang suhu, efek kelembapan, korosi, ukuran, dan lain-lain. Faktor ekonomi bisa biaya, ketersediaan, dan umur pakai. Faktor karakteristik berupa sensitivitas sensor itu sendiri, rentan kemampuan pengulangan, repeatabilitas, dan kelurusan, dan yang lainnya. Ada kesalahan, waktu respon, dan respon frekuensi. Contoh sensor suhu itu adalah strip bimetalik, cairan dalam termometer kaca, detektor suhu resistensi atau RTD, termistor, termokopel, termodioda, dan transistor, dan pirometer. Strip bimetrik ini berupa dua logam yang ditempel dengan koefisien muai yang berbeda. Jadi dia akan bekerja kalau dia menerima panas dan dia akan memuai. Karena pemuainya berbeda, dia akan otomatis membengkok. Bisa dilihat di slide ini. Aplikasinya yaitu mengontrol suhu atau panas dalam proses atau sistem manufaktur. Biasanya untuk mengukur suhu atau termis ya, sensor termis. Termistor mengikuti prinsip penurunan resistensi dengan peningkatan suhu. Nah, ini gambar termistor. Ada banyak sekali jenisnya. Berguna menunjukkan karakteristik respon non-linear. Dan untuk melindungi dari lingkungan, timah dimasukkan ke dalam tabung baja tahan karat, supaya kalau kena air atau kena cairan yang mudah berkarat, dia aman. Aplikasi termistor untuk memantau suhu cairan pendingin atau suhu oli dalam mesin. Nah, itu termistor gunanya. Yang kedua, untuk memantau suhu inkubator, biasanya untuk telur, penetas telur, atau juga inkubator bayi. Termistor digunakan untuk termostat digital modern, untuk memantau suhu paket baterai saat mengisi daya, untuk memantau suhu ujung panas printer 3D, printer 3D yang sekarang lagi ngetren itu ya, untuk menjaga suhu yang benar dalam penanganan makanan dan peralatan industri pengolahan, untuk mengontrol pengoperasian peralatan konsumen seperti pemanggang roti dan pembuat kopi. Dan terakhir, lemari es, freezer, dan pengering rambut itu di dalamnya terdapat sensor termistor. Termokopel, sekarang ini gambarnya termokopel. Ketika dua logam berbeda digabungkan, perbedaan potensial terjadi di persimpangan. Beda potensial tergantung pada dua logam yang digunakan dan suhu sambungan. Jika kedua persimpangan berada pada suhu yang sama, perbedaan potensial di kedua persimpangan akan saling meniadakan dan tidak ada GGL bersih. Jika ada perbedaan suhu antara dua persimpangan, ada GGL yang bergantung pada dua logam yang bersangkutan dan suhu kedua persimpangan. Itu termokopel. Aplikasinya bisa untuk memantau suhu kimiawi selama proses pembuatan baja, pengujian suhu yang terkait pada pabrik proses, misalnya produksi bahan kimia dan penyulingan minyak bumi, pengujian keamanan alat pemanas,
Profil suhu di oven, tungku, dan tanur. Pengukuran suhu turbin gas dan knalpot mesin. Pemantauan suhu selama proses produksi dan peleburan di industri besi baja dan aluminium. Ini adalah perhitungan RTD detektor suhu resistensi. RTD yaitu resisten temperatur detektor. Grafiknya terhadap resistansi dan terhadap suhu. Berarti kalau di sini lihat grafik ini, semakin besar suhunya, semakin naik, resistansinya semakin besar juga. Dia semakin resistan atau hambatannya semakin besar hambatannya. Hambatan sebagian besar logam mengikat dengan cara yang cukup linier dengan suhu dan dapat diwakili dengan persamaan RT sama dengan R0 dikalikan 1 plus alfa T, di mana RT adalah resistansi pada suhu T dan R0 adalah resistansi pada suhu 0 dan alfa konstanta logam disebut koefisien suhu resistensi. Aplikasinya RTD pada AC dan layanan pendingin, pengolahan makanan, kompor dan pemanggang, produksi tekstil, pengolahan plastik, pemrosesan petrokimia, elektronik mikro, pengolahan suhu udara, pengukuran suhu udara, gas dan cairan dalam pipa dan tangki, pengukuran suhu gas buang. Sensor jarak atau proximity sensor banyak digunakan dalam otomasi produk industri umum. Ini gambarnya, dia gunanya untuk mensensor atau mendeteksi jarak. Kalau dia dalam rentang jarak tertentu dia didekati suatu objek, dia akan bekerja. Jalur konveyor, penghitungan deteksi kemacetan dan lain-lain. Peralatan mesin, interlock, pengaman, dan pengurutan. Biasanya sensor digital on-off mendeteksi ada tidaknya suatu objek. Terdiri dari kepala sensor, yaitu optik, induktif, dan kapasitif, sirkuit detektor, amplifier, sirkuit keluaran, TTL, solid state relay, mechanical proximity switch mekanis. Pada dasarnya saklar mekanis dengan operasi on-off saja. Dengan dua mode umum, biasanya terbuka, itu no, dan biasanya tertutup, itu NC. Tersedia dalam berbagai bentuk mekanis. Ada yang digunakan di mana kontak fisik dimungkinkan, posisi definitif dimungkinkan, situasi kritis operasi atau kritis keselamatan, di mana kondisi lingkungan menghalangi penggunaan sensor optik atau induktif. Aplikasinya mudah diintegrasikan ke semua jenis mesin. Bagi kita mahasiswa mesin, ini sering dipakai. Membutuhkan kontak, jadi pakai tegangan. Sangat kuat, tahan ledakan jika diperlukan. Biasanya digunakan sebagai saklar batas, indikator kehadiran, ketidakhadiran, pintu tertutup, terbuka. Contoh gampangnya ada di sepeda motor kalian, sepeda motor modern sekarang itu banyak sekali sensornya. Kalau switch mekanis ini ada di standar atau di untuk yang bahasa Jawanya jagrak gitu ya. Itu kalau kita lupa membuka standar, mesin tidak bisa menyala. Nah itu kerja dari sensor mekanis ini. Waktu dibuka standarnya baru bisa mesin menyala. Dia berarti connect ya. Kalau connect koilnya baru dia akan bisa menyala mesinnya. Waktu dia terputus, koilnya juga tidak bisa menyala mesinnya. Optical proximity sensor atau sensor jarak optik. Gambarnya seperti ini, ada banyak sekali jenis. Terdiri dari sumber cahaya LED dan detektor cahaya fototransistor. Banyak digunakan dalam kontrol tinggi tumpukan atau penghitungan kotak. Dia sebagai counter ya, penghitung suatu produk mass produk massal. Dia akan menghitung secara cepat. Kalau dihitung secara manual akan lama sekali. Kontrol level cairan, pengisian dan kejernihan. Deteksi kerusakan dan kemacetan. Proximity sensor optical ini adalah bisa yang paling mudah kalau kita ke bank, kita nabung itu, kalau uang kita gepokan, kalau dihitung pakai tangan lama sekali. Dia pakainya money counter atau banknote
counter ini menggunakan sensor ini. Cepat sekali dia. Dengan sepersekian detik dia sudah bisa menghitung satu objek. Berarti dia menghemat waktu hitung dari teller. Keuntungannya non kontak, tidak ada bagian yang bergerak, kecil. Pemilihannya cepat, tidak ada saklar pantulan, tidak peka terhadap getaran dan guncangan. Banyak konfigurasi tersedia. Kekurangannya yaitu penjajaran selalu dibutuhkan. Penjajaran itu apa? Disinkronisasi ya. Dapat dibutakan oleh kondisi cahaya sekitar. Nah, kalau kena cahaya pengelasan dia akan berhenti seketika kerjanya. Yang ketiga, membutuhkan lingkungan yang bersih, bebas debu dan air. Kondisinya harus selalu bersih. Sensor ultrasonik ini berhubungan dengan suara. Jadi sensor ini menentukan jarak ke target dengan mengukur selang waktu antara pengiriman dan penerimaan pulsa ultrasonik. Ini seperti modelnya seperti kalau binatang itu kelelawar ya, sama lumba-lumba itu dia punya sonar sensor ultrasonik. Dia mengeluarkan suara, pantulannya dia terima. Ini prinsipnya seperti sensor ini. Pantulannya tersebut suara dikeluarkan, tapi kita nggak dengar karena ini ultrasonik. Di luar batas kita bisa mendengar suaranya. Pantulan dari suara yang dilepaskan oleh sensor ini akan terpantul menuju ke receiver sensor ini kembali dan akan dilaporkan ke sistem. Gambarnya ini ya. Sensor ultrasonik paling baik digunakan dalam deteksi non-kontak, kehadiran, level, posisi, dan jarak. Mereka dapat diandalkan kuat dan serbaguna, serta dapat digunakan dengan handal di hampir semua kondisi, terlepas dari cahaya, asap, debu, warna, material. Kecuali untuk permukaan lunak, misalnya wall, karena permukaan menyerap gelombang suara. Permukaan lunak dia tidak dapat bekerja dengan baik karena dia menyerap suara dan tidak dapat memantulkan suara. Sensor jarak induktif. Skemanya seperti ini, electromagnetic field-nya. Ada di gambar di slide, dan juga gambarnya seperti ini. Hampir semua sensor itu bentuknya sama. Cuma di dalamnya, komponen di dalamnya itu yang berbeda. Nah, komponen di dalamnya ini dengan skema seperti ini. Dia menyensor atau mendeteksi gelombang elektromagnetik. Mereka menanggapi benda logam, besi, dan non-besi. Sensor jarak induktif memiliki 4 komponen yaitu koil, osilator, sirkuit deteksi, dan sirkuit keluaran atau output. Osilator menghasilkan medan magnet yang berfluktuasi di sekitar bilitan kumparan yang terletak di permukaan penginderaan perangkat. Ketika benda logam bergerak di bidang deteksi sensor induktif, sirkuit eddy menumpuk di benda logam, mendorong balik secara magnetis dan akhirnya mengurangi bidang osilasi sensor induktif itu sendiri. Sirkuit deteksi sensor memonitor kekuatan osilator dan memicu keluaran dari rangkaian keluaran saat osilator menjadi atau dikurangi ke tingkat yang cukup. Sensor jarak kapasitif. Gambarnya, skemanya seperti ini. Ada objek yang dideteksi, ada plat metal, osilator, detektor frekuensi, dan kontrol, peralatan untuk mengontrolnya. Sensor ini merespon zat apapun dengan konstanta dielektrik tinggi tanpa perlu melakukan kontak fisik. Operasi didasarkan pada osilator internal dengan 2 elektroda plat kapasitif disetel untuk merespon ketika suatu saat mendekati permukaan penginderaan. Saat target terdeteksi, saklar keluaran akan menutup dan mengaktifkan beban untuk opsi yang biasanya terbuka, atau saklar akan terbuka untuk menonaktifkan beban untuk opsi yang biasanya tertutup. LED atau LED akan menyala saat saklar keluaran tertutup. Sensor kapasitif jarak gambarnya seperti ini, dan skemanya ada di slide ini. Beberapa aplikasi umum untuk sensor kapasitif ini adalah untuk mengontrol level cairan non-konduktif, misalnya minyak, alkohol, dan bahan bakar. Kontrol tingkat zat granular, yaitu tepung, gandum, dan gula. Penginderaan zat melalui lapisan pelindung, misalnya kaca. Sensor posisi dan kecepatan, yaitu gunanya untuk mengukur posisi, kecepatan seringkali diperlukan dalam loop umpan balik. Jenis sensor ini meliputi potensiometer, LVDT, encoder,
akometer yang ada di sepeda motor itu. Sensor LVDT atau transformator diferensial variabel linear. Fungsi utamanya adalah untuk mengubah gerakan persegi panjang suatu benda menjadi sinyal listrik yang setara. Ketika tegangan diterapkan di belitan primer, flux yang dihasilkan atau digabungkan ke belitan sekunder oleh inti. Ini menginduksi tegangan E1 dan E2 di masing-masing belitan sekunder. Tegangan diferensial pada belitan sekunder menentukan jarak yang dipindahkan. Dan fase tegangan ini menunjukkan arah pergerakannya, fasenya itu. Gambar dari sensor LVDT dan skemanya ada di slide ini. Transformator diferensial variabel linear. Ada secondary winding, primary winding, secondary winding number 2. Itu yaitu lilitannya. Lilitannya berarti ada 3 ya. Demikian untuk contoh sensor yang lain bisa kami lanjutkan di kesempatan berikutnya karena banyak sekali model sensor ini. Karena kami di teknik mesin banyak menggunakannya untuk membuat suatu mesin, sistem, dan yang lainnya atau alat bantu. Maaf kalau ada salah kata, kekurangan, atau ketidaksempurnaan yang kami sampaikan, materi yang saya sampaikan karena memang belum cukup menguasai dari materi sensor ini. Terima kasih. Selamat siang, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.